Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kelas ini kita membahas tentang manajemen keuangan internasional. Kita membahas tentang pengertian manajemen keuangan internasional, yang dimana ilmu yang membahas secara komprehensif tentang keadaan keuangan suatu perusahaan yang memiliki ketertarikan dengan situasi lalu lintas, transaksi dalam mata uang asing, serta keputusan-keputusan bisnis perusahaan yang masuk dalam pasar bisnis internasional. Lalu selanjutnya membahas tentang persoalan dalam manajemen keuangan internasional, yaitu setiap transaksi dicatat dalam mata uang asing. Lalu setiap perusahaan harus memiliki cadangan dalam mata uang asing. Lalu ada kebijakan pemerintah. Lalu masih lemahnya kualitas SDM atau human resource dari para manajer keuangan setiap perusahaan dalam memahami kondisi fluktuatif pergerakan keuangan di pasar internasional. Multinasional corporate, yang dimana perusahaan yang berkedudukan di negara asal namun memiliki kantor cabang di berbagai negara di dunia, serta produk yang dimiliki terpasarkan ke berbagai negara di dunia. Selanjutnya kita membahas tentang alasan suatu perusahaan masuk dalam bisnis internasional, yang dimana di sini terdiri atas dua, yaitu ingin memperluas penasan pasar dari domestik ke pasar internasional, termasuk ingin memperoleh pendapatan dalam mata uang asing. Lalu ada yang menghindari penurunan penjualan secara jangka panjang. Lalu keputusan ekspansi ke pasar internasional merupakan bentuk ekspresi pihak manajemen dan komisaris perusahaan untuk menguji pasar internasional secara realistis. Lalu ada keputusan ekspansi ke pasar internasional, yang dimana merupakan bentuk ekspresi pihak manajemen dan komisaris perusahaan untuk menguji pasar internasional secara realistis. Ada definisi valuta asing, yang dimana kita ketahui valuta asing adalah mata uang yang dipakai sebagai alat transaksi yang berbentuk mata uang dari negara orang lain. Lalu ada definisi resiko valuta asing, yang dimana resiko yang disebabkan oleh perubahan kas valuta asing di pasaran yang nantiasa sedang diharapkan ternyata berkonversi dengan mata uang domestik. Lalu menghindari resiko valuta asing yang terdiri dari tiga, yaitu akuntan atau translation export, lalu transit export, lalu ekonomi ekspor atau operating atau kompetitif ekspor. Ada keuntungan dan kerugian pergerakan sales bagi kinerja perusahaan, yang terdiri dari 5. Yang pertama yaitu transaksi yang mengakibatkan laba atau rugi yang ditranslasikan pada nilai mata uang rata-rata yang berlaku selama tahun berjalan. Lalu ada aktiva dan kewajiban dalam neraca penutupan dilaksanakan pada nilai tukar yang berlalu pada tanggal penutupan laporan. Lalu ada aktiva bersih pada neraca awal dinyatakan kembali dengan nilai tukar pada saat penutupan, yaitu selisih dari tahun sebelumnya akan dimasukkan dalam cadangan. Lalu ada perbedaan nilai tukar atas pinjaman dalam bentuk mata uang asing yang secara langsung dinaikkan atau untuk memberikan pembendung atau bidding terhadap aktiva tetap di luar negeri akan dimasukkan ke dalam cadangan, dan aset di offset terhadap perbedaan nilai tukar atas aktiva tersebut. Lalu semua keuntungan dan atau kerugian lainnya telah dimasukkan dalam laporan laba rugi. Alasan dipergunakan mata uang dolar Amerika sebagai kesepakatan dalam transaksi bisnis, yaitu faktor stabilitas dolar dibandingkan dari berbagai mata uang lainnya di seluruh dunia. Lalu ada faktor telah
seringnya dipakai mata uang dolar selama ini sebagai alat pembayaran setiap transaksi perdagangan internasional. Lalu ada faktor stabilitas ekonomi. Amerika Serikat dianggap banyak pengamat memiliki tingkat stabilitas yang lebih kuat dibandingkan banyak negara lain. Contohnya pada kasus subprime mortgage, banyak pihak meramalkan ekonomi Amerika Serikat akan goyah nantinya ketika dalam kondisi stabil. Akibat dan resiko yang timbul pada saat dolar Amerika dipakai sebagai media transaksi yaitu terjadinya peningkatan lalu lintas mata uang dolar Amerika yang lebih tinggi dari biasanya karena pemakaian yang lebih tinggi dari biasanya karena pengeluaran yang tinggi. Lalu kebutuhan dolar Amerika Serikat adalah menjadi sesuatu yang dominan karena dipakainya mata uang dolar sebagai salah satu mata uang acuan sebagai acuan melihat dari nilai kas. Lalu maka kondisi ini menyebabkan banyak pihak membutuhkan mata uang dolar Amerika Serikat. Lalu terjadinya fluktuasi dolar Amerika Serikat di pasaran. Nah, pada saat terjadinya goncangan ekonomi di Amerika Serikat, maka berbagai negara yang selama ini memakai mata uang dolar sebagai salah satu alat ukur mata uang domestik dan asing juga akan turut mengalami goncangan yang kuat. Lalu ada perbankan harus memiliki cadangan dolar Amerika Serikat yang mencukupi di pasaran. Jika tidak memiliki cadangan dolar yang mencukupi, maka pada saat dolar di pasaran tinggi, perusahaan tidak harus membeli dolar karena kebutuhan, namun itu sudah terjadi di kas perusahaan. Lalu ada kebijakan Federal Reserve atau Bank Sentral di Amerika Serikat menjadi sangat penting untuk diamati, di mana berbagai pihak bagi para pedagang dan pembisnis lainnya harus selalu memperhatikan dengan cermat berbagai kebijakan bank sentral di Amerika Serikat tersebut. Dan jika analisa dari berbagai kebijakan Federal Reserve tersebut tidak diperhatikan dengan teliti maka artinya perusahaan bisa saja salah memutuskan suatu keputusan. Lalu ada mata uang dolar Amerika Serikat tidak lagi dianggap sebagai alat transaksi, namun lebih jauh dari itu, yaitu sebagai komoditi untuk diambil keuntungan, yaitu dengan membeli dolar pada harga rendah dan menjual harga pada tinggi. Cara mengantisipasi resiko falas yaitu pertama, perhitung kontrak dan option kontrak. Konsep nilai tukar dalam manajemen keuangan internasional yaitu konsep fixed exchange rate. Lalu ada konsep flexible exchange rate. Lalu ada konsep management floating exchange rate. Terakhir kita membahas tentang penyebab rentangnya nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing, yaitu ketidaksempurnaan pasar atau market imperfection valuta asing. Lalu ada struktur aliran masuk yang masih didominasi aliran modal berjangka sangat pendek. Lalu kondisi sektor pembankan yang masih menghadapi masalah jangka likuiditas sehingga mempermudah terjadinya konversi rupiah ke valuta asing.